Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang rancangan sistem basis data restoranku. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri Rosita Dewi. Kemudian saya sendiri Hermianti. Saya Sabrina. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan Sabrina, yaitu tentang analisis proses bisnis berjalan. Materi yang pertama, analisis proses bisnis berjalan. Yang pertama adalah riwayat perusahaan. Restoranku adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan sajian utama berbahan seafood. Restoran ini berdomisili di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Pada restoran ini menghadirkan berbagai macam menu makanan dan minuman, serta snack-snack. Restoranku mendapatkan bahan baku dengan cara menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku makanan. Saat ini, restoranku telah memiliki sejumlah pelanggan tetap dengan jumlah transaksi yang cukup banyak. Pelanggan resto ini biasanya jika tidak ingin datang langsung ke resto, maka bisa dikirimkan melalui kurir. Kemudian, struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah top level, lalu ada middle level, dan ketiga lower level. Pada bagian top level terdapat owner yang bertugas memimpin usaha secara keseluruhan, mengawasi seluruh aktivitas usaha. Kemudian wewenangnya menetapkan kebijakan, menerima hasil laporan dari manajer, mengangkat dan memberhentikan staf. Kemudian tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Kemudian menentukan keputusan akhir untuk kepentingan usaha. Kemudian di middle level ada manajer yang bertugas membantu owner dalam membuat keputusan, mengawasi kegiatan operasional usaha sesuai dengan prosedur. Kemudian wewenangnya menerima laporan stok bahan baku, pembelian, dan penjualan. Tanggung jawabnya menyediakan laporan kepada owner, mengkoordinasikan staf yang bertugas, mengawasi jalannya proses operasional. Kemudian lower level ada kasir yang bertugas mencatat semua transaksi, membuat nota untuk pelanggan. Wewenangnya mengecek ketersediaan menu, membuka mesin kasir. Kemudian tanggung jawabnya ada membuat laporan penjualan dan bertanggung jawab atas transaksi penjualan. Kemudian ada koki. Koki bertugas untuk mengecek ketersediaan bahan baku dan memasak makanan sesuai pesanan. Wewenangnya ialah menyusun menu. Kemudian tanggung jawabnya yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap hasil olahan menu, kemudian bertanggung jawab terhadap proses produksi, bertanggung jawab juga dalam menjaga kebersihan dapur, dan bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan. Kemudian ada pelayan. Pelayan bertugas mengantarkan pesanan dan melayani pelanggan. Wewenangnya ialah mencatat pesanan pelanggan, kemudian tanggung jawabnya menjaga kebersihan meja makan. Kemudian data flow diagram. Yang pertama ialah diagram konteks. Kemudian ada data flow diagram level 1, dan ada data flow diagram level 2. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses bisnis yang sedang berjalan. Yang pertama, proses penjualan. Restoranku melakukan penjualan sesuai dengan pesanan pelanggan yang terdapat pada menu yang telah disediakan. Selanjutnya, proses pembelian. Restoranku mendapatkan bahan baku dengan cara melakukan proses pembelian kepada supplier yang sudah terjamin kualitas bahan yang dijualnya. Kemudian, proses persediaan. Dalam proses pengelolaan persediaan bahan baku, restoranku selalu memastikan bahan baku yang dibutuhkan tersedia dan selalu dalam keadaan segar. Kemudian, pendekatan terstruktur dan pendekatan objek-oriented. Sistem restoranku terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dekomposisi berdasarkan objek atau konsep, yang terdiri atas owner, staff, supplier, pelanggan, dan bahan baku. Kemudian ada dekomposisi berdasarkan fungsi atau proses yang terbagi menjadi penjualan, pembelian, dan penyimpanan. Kemudian ada database management system yang terdiri dari bagian pembelian,
bagian persediaan, dan bagian penjualan. Selanjutnya, problem solving. Yang pertama, mengintegrasikan data retur penjualan dan pembelian dengan data bahan baku, sehingga selisih antara stok bahan baku dan stok fisik yang ada di gudang tidak terjadi. Selanjutnya, mengintegrasikan proses penjualan, pembelian, dan persediaan barang. Yang ketiga, mengeliminasi redundansi data yang terjadi dengan adanya penggunaan data bersama antara tiap bagian. Yang keempat, mencetak surat pernyataan secara otomatis atau yang biasa disebut struk belanja sebagai tanda bukti bahwa pesanan telah dibayar atau telah diterima. Yang kelima, memberikan sinyal ketika jumlah bahan baku kurang dari stok minimum dan memberikan sinyal agar stok tidak melebihi stok maksimum. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rosita. Yang kedua ada tahapan perancangan basis data. Yang pertama ada mendiskusikan mission statement untuk sistem basis data. Perancangan basis data restoranku bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data penjualan, pembelian, dan persediaan makanan yang ada pada restoranku. Kemudian mendefinisikan mission objektif. Yang pertama untuk mengelola yaitu data pelanggan, data staff, data supplier, data bahan baku, data pemesanan, data pembelian, data penjualan, dan data transaksi. Untuk mencari data pelanggan, data staff, data bahan baku, dan data supplier. Untuk melaporkan yaitu stok bahan baku, penjualan, dan pembelian. Kemudian ada analisis dan pengumpulan kebutuhan, yaitu datanya ada data pelanggan, staff, supplier, bahan baku, pemesanan, pembelian, dan penjualan. Kemudian tipe aksesnya itu ada query, view, dan laporan. Next. Yang ketiga ada konseptual database. Yang pertama yaitu identifikasi tipe entitas. Nama entitasnya ada pelanggan, deskripsinya yaitu pelanggan merupakan orang yang melakukan pemesanan untuk transaksi penjualan pada restoran. Kejadiannya, setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih pemesanan pada restoran. Yang kedua ini lanjutan entitas yang pertama tadi bisa dilihat pada tabelnya, yaitu pemesanan penjualan mendeskripsikan pesanan pelanggan pada restoran. Kejadiannya, setiap pemesanan dapat dilakukan terhadap satu atau lebih menu oleh satu pelanggan. Kemudian ada identifikasi tipe hubungan. Pada identifikasi tipe hubungan ini, tabelnya berisi entitas 1, relasi, entitas 2, dan sifat relasi. Untuk entitas 1 berisi pelanggan, pelayan, staf, kasir, pemesanan penjualan, pembayaran, dan supplier. Untuk relasi pelanggan yaitu melakukan, dan entitas keduanya pemesanan penjualan. Sifat relasinya adalah one to end. Next. Kemudian ada mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas. Contohnya ada pelanggan dengan atribut kode PEL, NIM PEL, alamat PEL, dan email PEL. Deskripsinya untuk kode PEL yaitu kode pelanggan. Tipe data dan ukurannya integer, dan multi value-nya no, dan null-nya juga no. Begitupun seterusnya. Next. Ini lanjutannya yang pertama tadi. Kemudian ini juga lanjutannya. Selanjutnya yaitu menentukan domain atribut. Contohnya adalah pelanggan dengan atribut kode PEL, tipe data integer, domain atributnya rank value 0 sampai 9, maksimal 7 karakter. Next. Ini sama lanjutannya. Kemudian ada menentukan atribut kandidat dan primary key. Contohnya entitas pelanggan. Kandidat key-nya ada kode PEL, nama PEL, alamat PEL, email PEL. Maka primary key-nya adalah kode PEL. Next. Yang ini sama, lanjutannya dari yang pertama tadi. Kemudian ada struktur menu. Bisa dilihat pada gambar di sini ada login,
Kemudian ada menu. Pada menu terdapat 5 turunan, yaitu file, pembayaran, laporan, akun, serta utility. Kemudian pada struktur menu, login, validasi, dan menu. Yang ini adalah contoh gambar alur diagram login. Kemudian yang ini contoh alur diagram menu, yang terdapat file, pembayaran, laporan, akun, serta utility. Yang ini gambar alur diagram submenu file, yaitu file, tampilkan submenu file, kemudian ada logout, pilih logout, kembali ke layar login, serta exit, pilih exit, keluar dari program. Selanjutnya ada alur diagram submenu pembayaran. Pada pembayaran, tampilkan submenu pembayaran, kemudian penjualan, pilih penjualan, menampilkan penjualan, pembelian, pilih pembelian, menampilkan pembelian. Kemudian ada alur diagram submenu laporan, yaitu ada laporan, tampilkan submenu laporan, penjualan, pilih penjualan, menampilkan laporan penjualan, pembelian, dan bahan baku. Kemudian ada alur diagram submenu akun. Yang pertama itu akun, kemudian terbagi 5, ada owner, ada manager, ada staff, ada pelayan, serta supplier. Kemudian alur diagram submenu utility. Utility, tampilkan submenu utility, kemudian user, pilih user, menampilkan user, dan ganti password, pilih ganti password, menampilkan menu ganti password. Selanjutnya, yang keempat, logical database akan dilanjutkan oleh Hernianti. Yang keempat ada logical database. Next. Menurunkan relasi untuk model data logikal. Yang pertama ada tipe entitas kuat, yaitu manajer, pelayan, dan kasir. Yang kedua ada tipe entitas lemah, yaitu kontak. Next. Yang ketiga ada tipe hubungan biner one-to-many. Ini contohnya hubungan one-to-many pelanggan dengan pemesanan penjualan. Next. Yang keempat ada tipe hubungan biner many-to-many. Di sini ada contoh hubungan many-to-many antara pemesanan penjualan dan bahan baku. Next. Yang kelima ada atribut multi-value. Hubungan pelanggan dengan kontak. Memvalidasi relasi menggunakan normalisasi. Jadi kita memvalidasi dulu dari entitas sebelumnya. Contohnya pelanggan. Habis dinormalisasi, kita membuat struktur dari tabel normalisasi seperti gambar berikut. Contohnya nama tabelnya pelanggan dan disusun oleh nama atribut, tipe data, panjang, dan deskripsinya. Next. Yang terakhir ada physical database, yaitu mendesain relasi dasar. Yang pertama ada alamat dan pelanggan. Menganalisis transaksi. Yang pertama ada prosedur detail pelanggan, prosedur detail staff, prosedur detail supplier, prosedur detail bahan baku, prosedur pemesanan penjualan, prosedur penjualan, prosedur pembelian, dan prosedur pembayaran. Next. Untuk menganalisis transaksinya, kita membuat tabel relasi, kemudian membuat IRUD-nya. Next. Kemudian mengestimasi kebutuhan ruang penyimpanan. Entitas yang mengalami penambahan tiap bulan akan ditulis di tabel berikut, yaitu ada pelanggan, supplier, bahan baku, pemesanan penjualan, dan penjualan. Entitas yang mengalami penambahan jumlah tiap tahun ada alamat, bahan baku, staf, pelayan, dan manajer. Jadi di sini diukur semua, lalu jadi perkiraan kebutuhan data DIX pada restoranku per tahun sama dengan total ukuran entitas per bulan kali 12 ditambah total ukuran entitas per tahun sama dengan 451 dikali 12 ditambah 4.365.
Jadi hasilnya ditambah lagi, kemudian hasil akhirnya 9.777 byte per tahun. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.